Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adila Sagita, Nanda Salsabila, Dian Paradila, Dwi Permata Anisha, Septiani Dwi Putri, serta Fiona Maratipani akan menjelaskan tentang pendekatan konseling. Jadi terdapat berbagai pendekatan konseling yang dapat digunakan konselor dalam memberikan layanan konseling individual dan kelompok kepada konseli. Pendekatan tersebut antara lain yang pertama ada pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisa merupakan ancaman konseling yang dikembangkan Sigmund Freud sejak awal abad ke-19 sampai dekade awal abad ke-20. Pendekatan ini merupakan dasar dari konseling dan psikoterapi modern. Konseling ini berkembang dari hasil penelitian Freud terhadap konflik yang dialaminya sendiri, interaksi dengan orang tuanya, dan konflik yang dialami para pasien yang dibantunya. Ia mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman awal kehidupannya, terutama masa 5 atau 6 tahun pertama dalam kehidupan. Motif-motif dan konflik yang tidak disadari memiliki peran utama dalam perilaku individu saat ini. Selanjutnya ada proses konseling. Konseling pada dasarnya adalah proses rekonstruksi kepribadian konseli dengan tujuan membantu konseli menjadikan materi yang tidak disadari menjadi disadari, memfungsikan ego secara efektif, menghidupkan kembali pengawalan awal, dan menangani konflik yang direpresi, dan mencapai kesadaran intelektual dan emosional. Pencapaian tujuan konseling dicapai melalui tahap yang pertama, yaitu pembukaan. Tahap ini adalah tahap penentuan kelayakan masalah konseli untuk ditangani psikoanalisis. Yang kedua, ada tahap pengembangan transferensi, yaitu tahap untuk mengembangkan dan menganalisis hubungan konseling yang menyadarkan perilaku masa lalu konseli yang mempengaruhi perilakunya saat ini sehingga ia mampu membuat keputusan yang lebih layak. Tahap ketiga adalah tahap penanganan, yaitu proses pemecahan konflik-konflik dasar yang termanifestasi dalam hubungan konseli dengan konselor melalui pengulangan interpretasi dan eksplorasi bentuk-bentuk resistensi konseli. Tahap keempat ada resolusi transferensi, yaitu mengatasi ketergantungan konseli kepada konselor setelah konflik utama terselesaikan dalam konseling. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling psikoanalisis. Teknik-teknik konseling dirancang untuk membantu konseli memperoleh akses terhadap konflik-konflik yang tidak disadari yang dapat menghasilkan tilikan dan asimilasi materi-materi baru oleh ego. Teknik-teknik pokok yang digunakan psikoanalisis adalah yang pertama interpretasi, yaitu penjelasan kepada konseli tentang makna perilaku yang ditampakkan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Yang kedua ada asosiasi bebas, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli agar melaporkan semua yang terjadi padanya tanpa penilaian dan sensor. Yang ketiga ada analisis mimpi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan materi dan simbol-simbol mimpi konseli. Yang keempat ada teknik analisis resistensi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan alasan-alasan resistensi konseli sehingga menyadarinya dan mampu menanganinya. Yang kelima ada teknik analisis transferensi, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu konseli menyadari motif, penyebab, dan dinamika hubungan konseling dengan mengungkapkan dan menjelaskan manifestasi interaksi konseli dengan konselor dalam relasi konseling. Selanjutnya ada konseling berpusat pribadi. Pendekatan konseling ini didirikan dan dikembangkan oleh Carl Kansom Rogers pada tahun 1940-an. Pendekatan konseling berpusat pribadi atau KBP didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang baik dan dapat dipercaya, lebih bijak dari inteleknya, makhluk yang mengalami, makhluk yang bersifat subjektif, dan manusia memiliki dorongan yang ke arah aktualisasi diri. Proses konseling. Konseling akan diefektif jika konseli berada dalam keadaan psikologikal maladjustment, sukarela untuk memperoleh layanan konseling, mampu mengungkapkan kondisi psikologikal maladjustment, bebas dari ketidakstabilan organis yang parah, mempunyai tingkat inteligensi yang memadai, mengalami kondisi fasilitatif walaupun tarif
taraf minimal aktif mengeksplorasi dirinya. Konseling berlangsung melalui 1. Penciptaan hubungan baik, penciptaan raport, bersikap permisif, bebas ancaman, adanya core condition, congruence, empathic understanding, unconditional positive regard. Yang kedua, pembebasan ungkapan, terdiri dari penciptaan suasana rileks, memperhatikan respons emosional, menanggapi perasaan negatif, menanggapi perasaan ambivalen, dan memandang sikap konseling sebagai tanggapan terhadap proses konseling. Yang ketiga, tercapainya insight yang merupakan tercapainya pemahaman spontan tentang masalah dan penyebabnya serta cara-cara pemecahannya. Yang keempat, pengakhiran merupakan penanganan ambivalensi perasaan konseli, pemberian keyakinan bahwa konseli mampu menghadapi kehidupan, dan pemberian kebebasan sepenuhnya untuk mengarahkan jalan hidupnya. Teknik konseling. Pendekatan KBP lebih menekankan pentingnya sikap dan filosofi konselor daripada penggunaan teknik-teknik dalam proses konseling. Dalam proses konseling, konselor mendengarkan secara aktif ungkapan konseling, baik yang tersurat maupun yang tersirat, melalui pemantulan perasaan dan klarifikasi ungkapan tersebut. Hadir bersama konseli dalam proses konseling, dan memusatkan pada pengalaman menit ke menit konseli. Konselor tidak menggunakan teknik probing, tes diagnostik, interpretasi, dan nasihat dalam pelayanan konseling. Yang ketiga ada counseling behavior. Counseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Konseling behavioral merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Konseling behavior saat ini dapat dipahami dengan memperhatikan 4 bidang pokok perkembangan: classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, dan cognitive behavior counseling. Selanjutnya ada tahap proses konseling. Yang pertama, pembinaan hubungan konseling, yaitu konselor membina hubungan baik dan konseli melalui penerimaan kondisi di konseli apa adanya. Yang kedua, penetapan masalah dan penetapan tujuan konseling, yaitu menggali informasi tentang masalah konseli dan menentukan hakikat masalah konseli yang kemudian menentukan data dasar masalah konseling. Pemilihan teknik konseling, itu yang ketiga, yaitu konselor menentukan teknik yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang dialami konseli. Yang keempat, ada penilaian keberhasilan, perbandingan antara perilaku setelah konseling dengan data dasar sebelum konseling. Tahap yang terakhir atau yang kelima adalah pengakhiran dan tindak lanjut, yaitu jika tujuan konseling tercapai, maka layanan konseling diakhiri dan kemudian diikuti perkembangannya. Selanjutnya ada teknik konseling behavior. Yang pertama ada desensitisasi sistematis, yang kedua ada teknik relaksasi, yang ketiga ada teknik flooding, yang keempat ada reinforcement teknik, yang kelima ada modeling, yang keenam ada assertive training, ketujuh adalah self-management, 8 behavioral rehearsal, 9 ada kontrak, dan yang ke-10 ada pekerjaan rumah. Selanjutnya yang keempat, konseling rasional emotive behavior. Pendekatan ini dikembangkan Albert Ellis tahun 1955 dengan nama rasional terapi karena ketidakpuasan Ellis terhadap efektivitas psikoanalisis. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, terutama filosof Stoics, khususnya Epictetus yang menyatakan manusia terganggu bukan oleh peristiwa yang dihadapi, melainkan oleh pandangan yang dimiliki berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di samping itu, pendekatan tersebut dipengaruhi oleh Adler yang
berpandangan bahwa reaksi emosi dan gaya hidup manusia berkaitan dengan keyakinan dasar karena itu bersifat kognitif. Pendekatan konseling rasional emotif behavior didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi berpikir rasional dan irasional serta makhluk yang memiliki kecenderungan mengembangkan dan sekaligus menghambat diri. Proses konseling. A. Pembinaan hubungan konseling. Pada tahap ini, konselor menciptakan suasana kondusif bagi konseling yang ditandai adanya penerimaan, pemahaman, dan ketulusan sehingga timbul rasa percaya konseli kepada konselor. B. Mengungkapkan masalah. Tahap ini terdiri atas kegiatan pengungkapan gangguan emosional dan penjelasan hubungan pikiran dan gagasan emosional konseli. C. Penetapan pikiran irasional. Pada tahap ini, konselor membantu konseli mengidentifikasi pikiran irasional dan menyadarkannya tentang tanggung jawab bahwa karena masalah disebabkan oleh pikiran irasional. Konseli maka tanggung jawab dalam mengubahnya adalah ada konseling dengan dampingan konselor. D. Reorganisasi pikiran irasional. Pada tahap reorientasi, pikiran irasional terdiri atas penentangan atau pengubahan pikiran irasional dengan teknik kognitif, emotif, dan behavioral, dan penguatan pikiran rasional dengan teknik kognitif, emotif, dan behavioral juga. E. Pengakhiran. Pada tahap pengakhiran, konselor membantu konseli melakukan penyimpulan kemajuan konseli serta memberikan dorongan pengembangan pikiran dan filsafah hidup rasional untuk mengembangkan optimal dirinya. Teknik-teknik konseling. Yang pertama, teknik-teknik kognitif. Teknik-teknik kognitif adalah kelompok teknik yang digunakan untuk mengubah atau menggempur pikiran atau keyakinan irasional atau tidak logis atau negatif konseli agar berkembang ke arah pikirannya atau keyakinan rasional atau logis atau positif. Yang kedua, teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif adalah kelompok teknik yang digunakan untuk mengubah perasaan yang irasional atau tidak logis atau negatif atau merusak diri konseli agar berkembang ke arah perasaan rasional atau logis atau positif atau produktif. Yang ketiga, teknik-teknik behavioral. Teknik-teknik behavioral adalah kelompok teknik yang digunakan untuk mengubah tindakan irasional atau tidak logis atau negatif atau tidak produktif atau merusak diri sendiri konseli agar berkembang ke arah tindakan atau perilaku rasional atau logis atau positif atau produktif. Selanjutnya, konseling realitas. Konseling realitas merupakan suatu bentuk teknik konseling yang berorientasi pada tingkah laku sekarang dan konseling realitas merupakan suatu proses yang rasional. Klien diarahkan untuk menumbuhkan tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Konseling realitas memandang konseling sebagai suatu proses yang rasional. Dalam proses tersebut, konselor harus menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian serta yang paling penting menumbuhkan pengertian klien bahwa mereka harus bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Konsep utama menurut pandangan Glasser yang dikemukakannya adalah sebagai berikut. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia memiliki dorongan untuk belajar dan tumbuh. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Manusia memerlukan hubungan dengan orang lain. Manusia mempunyai motivasi dasar untuk mendapatkan identitas diri yang sukses. Manusia selalu menilai tingkah lakunya. Peran dan fungsi konselor. Tugas konselor adalah bertindak sebagai pembimbing yang membantu klien agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realitas. Konselor diharapkan memberikan pujian apabila para klien bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka tidak bertindak demikian.
Konseling realitas berasumsi bahwa klien bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri dan bahwa kunci untuk menemukan kebahagiaan adalah penerimaan tanggung jawab. Ciri-ciri konseling realitas. Yang pertama, konseling realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Yang kedua, konseling realitas berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Yang ketiga, konseling realitas berfokus pada sekarang, bukan kepada masa lampau. Yang keempat, konseling realitas berfokus pada saat sekarang. Yang kelima, konseling realitas tidak menekankan transparansi. Yang keenam, konseling realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Teknik-teknik konseling realitas. Yang pertama, terlibat dalam permainan peran dengan klien. Yang kedua, menggunakan humor. Yang ketiga, mengkonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun. Yang keempat, membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Yang keenam, bertindak sebagai model dan guru. Yang ketujuh, memasang batas-batas dan menyusun situasi konseling. Yang kedelapan, menggunakan terapi kejutan verbal yang layak untuk mengkonfrontasikan. Yang kesembilan, klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Yang kesepuluh, melibatkan diri dengan klien dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Selanjutnya, yang keenam, konseling singkat berfokus solusi. Konseling singkat berfokus solusi merupakan pendekatan-pendekatan terapi atau konseling yang memiliki konsep yang sederhana dan mudah pada sisi praktiknya lebih difokuskan pada bagaimana mencari pemecahan solusi daripada orientasikan pada masalah. Konseling singkat berfokus solusi adalah pemberian bantuan berupa perlakuan konseling yang dibangun di atas kekuatan klien dengan membantunya memunculkan dan mengonstruksikan solusi pada problem yang dihadapinya. Konseling ini lebih menekankan pentingnya masa depan ketimbang masa lalu atau masa kini. Dalam pendekatan berfokus solusi ini, konselor dan klien mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengkonstruksi solusi ketimbang mengeksplorasi masalah. Konselor dan klien mencoba mendefinisikan sejelas mungkin hal yang ingin dilihat klien di dalam kehidupannya. Proses konseling. Dalam prosesnya, konseling berfokus pada solution talk daripada problem talk. Proses konseling terdiri atas yang pertama, tahapan pembinaan hubungan baik. Kedua, penetapan tujuan. Ketiga, penetapan dan pelaksanaan solusi. Dan yang keempat, selanjutnya, teknik-teknik konseling berfokus solusi. Teknik ini ada 7. Yang pertama, exception finding question atau pertanyaan penemuan pengecualian, yaitu pertanyaan tentang saat-saat di mana konseli bebas dari masalah. Yang kedua, miracle question atau pertanyaan keajaiban, yaitu pertanyaan yang mengarahkan konseli berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalah yang dialami secara ajaib terselesaikan. Yang ketiga, itu pertanyaan yang meminta konseli membuat yang abstrak menjadi konkret, yang samar menjadi jelas dengan mengangkatkan kekuatan, masalah, keadaan, atau perubahan konseli. Keempat,
compliments atau penghargaan atau pujian, yaitu pesan tertulis atau lisan yang dirancang untuk memberikan penghargaan dan pujian atas kelebihan, kemajuan, dan karakteristik positif bagi pencapaian tujuan konseling. Kelima, procession change question atau pertanyaan perubahan pra-pertemuan, yaitu ialah pertanyaan yang dimaksudkan untuk menemukan eksepsi atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Keenam, formula first session task atau pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ketujuh, pemberian balikan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyampaikan pesan kepada konseli agar termotivasi mencapai tujuan yang diharapkan. Counseling, trait, and factor. Menurut teori ini, kepribadian merupakan suatu sistem atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Hal yang mendasar bagi konseling, sifat, dan faktor adalah asumsi bahwa individu berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Pencapaian penemuan diri menghasilkan kepuasan intrinsik dan memperkuat usaha untuk mewujudkan diri. Tujuan konseling menurut ancangan Trait and Factor dapat disebutkan yaitu yang pertama adalah self-clarification atau kejelasan diri. Yang kedua, self-understanding, pemahaman diri. Yang ketiga, self-acceptance, penerimaan diri. Yang keempat, self-direction atau pengarahan diri. Yang kelima, self-actualization atau perwujudan diri. Tahapan proses konseling Trait and Factor. Yang pertama, analisis. Merupakan tahapan kegiatan, pengumpulan, dan data mengenai klien. Konselor dan klien memiliki informasi yang dapat dipercaya, tepat, dan relevan untuk mendiagnosis pembawaan, minat, motif, keseimbangan emosional, dan sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian diri. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti catatan kumulatif, wawancara, catatan anekdot, tes psikologis, dan studi kasus. Selain mengumpulkan data objektif, konselor harus memperhatikan pula cita-cita dan sikap klien dan cara memandang permasalahannya. Yang kedua ada sintesis. Merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, kelemahan dan kekuatan, serta kemampuan penyesuaian diri. Yang ketiga, diagnosis. Merupakan tahapan untuk menemukan ketetapan dan pola yang dapat mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien yang relevan dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Langkah diagnosis mencakup yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, menentukan sebab-sebab, yang ketiga, prognosis. Konseling merupakan hubungan membantu klien untuk menentukan sumber diri sendiri maupun sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. Dalam kaitan ini ada 5 sifat konseling, yaitu yang pertama, belajar terpimpin menuju pengertian diri. Yang kedua, mendidik atau mengajar kembali untuk mencapai tujuan kepribadiannya dan penyesuaian hidupnya. Yang ketiga, bantuan pribadi agar klien mengerti dan terampil dalam menerapkan prinsip dan teknik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, konseling yang mencakup hubungan dan teknik yang bersifat menyembuhkan. Yang kelima, mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis atau penyaluran. Terus ada tindak lanjut, memberikan bantuan kepada klien dalam menghadapi masalah baru dengan mengingatkannya kepada masalah sumbernya, sehingga menjamin keberhasilan konseling.
Teknik yang digunakan konselor harus disesuaikan dengan individual klien. Mengingat bahwa individu itu sifatnya unik, sehingga tidak ada teknik yang baku yang berlaku untuk semua klien. Teknik konflik and faktor. Yang pertama ada atensi. Yang kedua mengundang pembicaraan terbuka. Yang ketiga paraphrase. Yang keempat refleksi perasaan. Yang kelima meringkas. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.